Efficieners, kembali lagi kita membahas hal-hal menarik seputar psikologi. Efficieners, setiap manusia tentu memiliki sikap dan perilaku yang berbeda-beda. Akan tetapi, sikap dan perilaku tersebut bisa dilihat dari sisi negatif dan positif. Salah satu sikap dan perilaku yang cukup negatif adalah playing victim. Sayangnya nih, tak sedikit yang memiliki sifat tersebut, sama seperti sikap dan perilaku menyimpang lainnya. Orang-orang yang gemar melakukan playing victim adalah mereka yang mempunyai masalah dengan cara berpikirnya. Tak hanya itu, masih banyak penyebab lain seseorang bersikap menyalahkan orang lain atas perbuatannya sendiri. Maka dari itu, apabila kamu adalah salah satu dari orang-orang tersebut atau memiliki teman seperti itu, penting untuk mengetahui lebih jauh tentang playing victim. Untuk itu, kita simak penjelasan berikut ini supaya kamu bisa menangani masalah tersebut dengan tepat ya. Efficieners, apa sih playing victim itu? Playing victim itu merupakan sebuah sikap seseorang yang dengan sengaja menimpakan kesalahan kepada orang lain. Padahal ia tahu kesalahan tersebut adalah kesalahan yang dilakukannya sendiri. Bahkan, orang itu bisa mengaku sebagai korban, lantaran hendak menghindari tanggung jawab sebagai pelaku. Namun sebenarnya, masih banyak alasan orang-orang tersebut melakukan hal itu, seperti hendak mencari perhatian, mengontrol pikiran dan perasaan orang lain, atau sebagai cara untuk menghindari situasi yang tidak disukainya. Playing victim merupakan perilaku yang toksik dan bisa dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang. Mereka yang melakukan tindakan ini biasanya juga bertujuan untuk memperoleh belas kasihan orang lain. Itulah mengapa mereka justru mengaku sebagai korban meski kesalahan dilakukan oleh mereka sendiri. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa playing victim merupakan perilaku seseorang yang melimpahkan kesalahan kepada orang lain, padahal kesalahan tersebut merupakan perbuatannya sendiri. Nah, lalu apa aja sih tanda-tanda orang yang playing victim? Tanda pertama adalah tidak mau bertanggung jawab. Efficieners, seorang terapis dari California yaitu Vicky Botnick, mengatakan bahwa salah satu ciri playing victim adalah mereka yang suka menghindar dari tanggung jawab. Ia juga menjelaskan orang yang memiliki sifat playing victim atau victim mentality akan sangat sulit ketika diberi tanggung jawab dan kepercayaan. Mereka cenderung memiliki sifat yang menyalahkan orang lain, tidak ingin dibebani tanggung jawab dengan banyak alasan, dan selalu menghindar dari kesalahan yang diperbuatnya. Sebenarnya, ada banyak hal buruk yang akan menimpa setiap orang. Bahkan meski ia adalah orang yang paling baik sekalipun. Namun ketika hal buruk terus saja terjadi pada kehidupan seseorang, barangkali itu menjadi awal di mana mereka menanamkan pikiran negatif bahwa hidup tidak pernah berpihak kepadanya dan dunia seolah-olah tidak menginginkan kehadirannya. Tanda kedua, tidak memikirkan solusi, hanya fokus pada masalah. Nah, orang-orang yang memiliki sikap playing victim adalah mereka yang pesimis dan biasanya tidak memiliki inisiatif dalam membuat perubahan. Selain itu, mereka juga lebih senang mengasihani diri sendiri dibandingkan menerima bantuan orang lain. Padahal mengasihani diri sendiri dengan bersedih sepanjang waktu bukanlah sesuatu yang baik dan menyehatkan, kan? Mengasihani diri sendiri bukanlah sesuatu yang salah. Namun jika berlebihan dan dilakukan terus-menerus, maka akan berdampak buruk terhadap kondisi mental seseorang. Kamu harus memiliki kesadaran untuk bangkit dan memberikan waktu pada diri sendiri untuk berjuang. Dengan begitu, pikiran pun akan lebih positif dan badan juga akan lebih mudah untuk diajak bergerak. Hal tersebut penting dipahami oleh pelaku playing victim, sebab biasanya mereka terbelenggu pada masalah dan enggan untuk memikirkan solusi atas masalah tersebut. Mereka justru lebih memilih menyalahkan orang lain dan keadaan. Kemudian, mereka terpuruk atas apa yang menimpanya. Setiap masalah tentu hadir bersama dengan penyelesaian atau solusi, asalkan kamu mau berusaha dan berjuang mencari jalan keluar. Selanjutnya, tanda ketiga, tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Nah, tanda ketiga dari orang yang memiliki sifat ini adalah memiliki kepercayaan diri yang rendah. Mereka ini umumnya adalah orang yang tidak memiliki pandangan positif terhadap kemampuan dirinya sendiri. Mereka ini selalu menganggap dirinya sebagai korban dan orang yang tidak berani mengambil langkah. Mereka ini juga kerap dilanda ketakutan saat hendak melakukan sesuatu, seakan-akan ia tidak akan mampu dan gagal dalam melakukan hal tersebut. Orang dengan victim mentality justru akan menjadi semakin buruk dengan pikiran tersebut, apalagi jika mereka selalu memiliki pikiran "saya tidak pintar", "saya tidak cakap melakukan itu", "saya tidak berbakat",
saya tidak seperfect dia, dan bahkan pikiran lain yang merendahkan diri sendiri. Pikiran negatif tersebutlah yang justru akan menjebak mereka dalam zona keterpurukan. Selain itu, pikiran negatif tersebut juga akan menutup kesempatan dan peluang yang sebenarnya bisa didapatkan. Gak mau kan menyia-nyiakan peluang? Nah, yang keempat, selalu berpikir negatif tentang hal buruk pada dirinya. Efficieners, orang yang playing victim juga cenderung memiliki pemikiran bahwa banyak hal buruk akan menimpa mereka. Mereka lebih mudah percaya pada kalimat negatif seperti hal buruk akan menimpa saya. Saya memang pantas menerima hal-hal buruk. Tidak ada orang yang memperdulikan saya. Serta kalimat negatif lain. Padahal pergulatan pikiran atau monolog dalam dirinya hanya akan membuatnya semakin tak berdaya, kan? Yang kelima, merasa menjadi orang lemah. Tanda selanjutnya adalah merasa bahwa dirinya lemah. Ketika seseorang menjadi korban adalah hal wajar jika beranggapan bahwa ia lemah. Akan tetapi jika itu berlangsung terus dan pemikiran itu masih sama, tentu akan menimbulkan perasaan lemah yang dalam. Artinya, ia akan merasa tidak bisa bangkit dan tidak pula memiliki kekuatan untuk mengubah dirinya menjadi orang yang kuat. Setelah kita membahas tanda-tanda playing victim, selanjutnya kita akan bahas tentang penyebab munculnya sifat playing victim ini. Sifat buruk playing victim ini tentu tidak datang begitu saja, kan? Ada banyak hal yang bisa menjadi latar belakang munculnya sifat ini. Nah, berikut ada beberapa alasan atau penyebab seseorang memiliki sifat playing victim. Yang pertama, memiliki gangguan kepribadian narsistik dan manipulasi. Playing victim menjadi orang yang cenderung senang ketika menyalahkan orang lain dan berpura-pura untuk menjadi korban. Hal tersebut bisa jadi sebagai sebuah tindakan yang juga senang memanipulasi orang lain dengan tujuan mendapat simpati dan perhatian. Akan tetapi, biasanya hal ini juga berkaitan dengan kepribadian narsistik. Gangguan ini membuat seseorang berpikir bahwa dirinya adalah orang yang penting dibandingkan orang lain. Kemudian yang kedua, memiliki trauma masa kecil yang mendalam. Nah, penyebab kedua bisa juga karena adanya trauma masa kecil. Mereka yang biasa melimpahkan kesalahan kepada orang lain biasanya memiliki masa lalu yang cukup traumatik. Jadi, ketika bertindak sebagai playing victim, artinya ia sedang melakukan pertahanan diri. Hal tersebut dilatar belakangi oleh stres masa lalu yang kemudian mengubah struktur kimia dalam otaknya. Meski begitu, ternyata rasa sakit emosional yang dialaminya juga cukup berpotensi untuk membuatnya menjadi orang yang sulit mengontrol segala sesuatu loh. Penyebab ketiga, memiliki pengalaman dikecewakan orang lain. Nah, penyebab ketiga playing victim, adanya pengkhianatan yang ia terima berkali-kali. Perasaan kecewa atas pengkhianatan yang terus diterima dari orang lain akan membuat ia sulit untuk mempercayai orang lain. Maka dari itu ia akan merasa bahwa ia adalah seorang korban dan kesalahan selalu dilakukan oleh orang lain, bukan dirinya. Hal tersebut muncul lantaran ia merasa lebih banyak disakiti dan dikecewakan. Maka pada akhirnya lebih memilih untuk menyalahkan orang lain dan menjebak mereka atas rasa bersalah tersebut. Efficieners yang bisa menjadi penyebab adalah adanya kecenderungan untuk menghancurkan diri sendiri. Orang yang suka playing victim biasanya juga berkutat dengan pembicaraan dan pikiran yang negatif tentang dirinya, sehingga menganggap diri sendiri sebagai orang lemah dan kecil. Padahal pikiran tersebut justru adalah sebuah tindakan yang akan menghancurkan. Sebab self-talk yang negatif itu bisa menghancurkan pertahanan diri seseorang dan membuat ia terbelenggu dalam lingkaran keputusasaan, sehingga akan sulit baginya untuk bangkit dari keterpurukan. Kemudian yang kelima, memiliki dendam terhadap orang yang sukses. Penyebab terakhir yang bisa membuat orang bersikap playing victim adalah adanya dendam terhadap orang lain yang lebih sukses darinya. Karena pada faktanya, perilaku playing victim menjadi salah satu cara bagi seseorang untuk melindungi diri. Hal ini muncul lantaran ia merasa bahwa ia tidak boleh dikalahkan oleh orang lain, sehingga muncullah rasa iri dalam dirinya. Rasa iri pada orang yang lebih sukses ini kemudian menjadi dendam di dalam hati. Maka dari itulah, ketika ada kesempatan, ia akan mengeksploitasi orang lain dengan kesalahan yang dilakukan dan mencemarkan nama baiknya. Bahaya sekali ya. Memiliki perilaku atau sikap playing victim bukanlah sesuatu yang baik, kan? Namun bagi siapapun yang merasa memiliki sikap tersebut, bukan berarti ia adalah orang yang buruk, asalkan ada keinginan untuk mengubah dirinya untuk menjadi lebih baik. Nah, berikut ini adalah beberapa hal yang bisa membantu setiap orang dengan playing victim untuk menjadi lebih baik lagi. Yang pertama, pandang diri sebagai pejuang, bukan korban. Sebagai korban, biasanya akan berpikir bahwa tidak ada harapan bagi hidupnya. Sementara pejuang selalu mencoba mengambil alih kehidupan.
Korban juga selalu melawan kehidupan, sementara pejuang akan menyambut kehidupan. Mentalitas korban akan muncul dalam sikap suka dikasihani, dan inilah yang perlu diubah. Merasa menjadi korban akan membuat siapapun merasa ia tidak bersalah, bahwa orang lainnya lah yang salah. Padahal menjadi seorang pejuang jauh lebih baik, menyenangkan. Hidup akan lebih bermakna saat mampu memperjuangkan sesuatu, kan? Dan sekali seorang mendapatkan kemenangan atas perjuangannya sendiri, maka perasaan lebih baik dan ingin terus berhasil akan dimilikinya. Seorang pejuang tentu juga akan berkumpul dengan orang-orang yang seperjuangan, yang memiliki berbagai sikap dan pikiran positif. Selanjutnya yang kedua, miliki rasa tanggung jawab atas diri sendiri. Pertama, cobalah untuk mengevaluasi diri ketika mendapatkan simpati dari orang lain. Simpati ini akan membuat kamu merasa spesial, sehingga tidak mungkin melakukan kesalahan. Kesalahan hanya dilakukan oleh orang lain. Pikiran tersebut muncul lantaran kamu merasa sebagai orang yang spesial, sehingga dapat melemparkan kesalahan pada orang lain. Maka dari itu, langkah kedua untuk menghindari perilaku playing victim adalah milikilah rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri. Hal utama yang harus diubah adalah mindset atau cara berpikir yang salah. Jika selama ini yang kamu pikirkan sebagai orang spesial sehingga patut menyalahkan orang lain, maka ubahlah dengan kalimat yang lebih positif, seperti kalimat "aku bertanggung jawab atas hidupku sendiri", atau kalimat positif "aku dapat mengubah hidupku menjadi lebih baik lagi". Dengan pikiran yang lebih positif akan berpengaruh pada sikap playing victim yang selama ini dilakukan. Kemudian yang ketiga, berlatih meditasi dan menyadari diri. Ada banyak sekali hal yang dapat dilakukan saat meditasi, seperti merenungi kesalahan, memusatkan pikiran pada hal-hal positif, mengubah pikiran negatif, menyadari keberadaan diri, dan banyak lagi hal lainnya. Ketika kamu merasa sering melakukan playing victim, cobalah untuk bermeditasi dan memikirkan alasannya. Kemudian yang keempat, jangan memperlakukan diri sendiri terlalu keras. Ketika kamu sering menjadikan diri sendiri sebagai korban, berarti kamu juga telah siap untuk selalu menjadi korban. Jangan sampai perilaku pura-pura menjadi korban ini malah justru menjadikanmu korban betulan loh. Padahal dalam hal apapun, menjadi korban tidaklah menyenangkan. Meski akan mendapat simpati dan perhatian dari orang lain, namun itu tak akan lebih menyenangkan dibandingkan kamu bisa bangkit dan melawan, kan? Maka dari itu, dibanding berpura-pura menjadi korban dan menyalahkan orang lain, lebih baik melihat diri sendiri. Perlakukan diri dengan lebih lembut dan baik. Jika merasa memiliki luka yang masih belum sembuh, tak perlu dilampiaskan ke orang lain. Nah, itulah tadi beberapa hal yang harus kamu pahami tentang playing victim. Playing victim memiliki dampak yang buruk, tak hanya bagi diri sendiri namun juga bagi orang lain. Bagi mereka yang kerap mendapatkan perlakuan tak adil dari perilaku playing victim, tentu tak akan segan untuk menjauhi orang tersebut. Apalagi jika di pelaku memiliki sikap keras kepala dan tak mau bertanggung jawab sama sekali atas kesalahan yang diperbuat. Nah, gimana nih Visioners? Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.